mulai Zoom. Ada kali ini saya kasih pengetahuan yang baru lagi biar tambah mudah. Bagaimana tuh cara kita agar kita itu bisa selalu mengakui bahwa Allah itu segala-galanya yang kita percaya dalam hidup kita. Allah itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang memberikan kamu hidup, yang menitipkan kamu pada orang tuamu. Jadi Allah itu berasal dari asal usulmu itu. Kamu bisa mendekat. Asal usulmu dari mana? Dari ibumu lah. Ibumu hanya dititipi. Yang menitipkan itulah yang kau maksud. Allah yang maha menciptakan, yang maha memberi hidup. Nah, kalau kamu itu berasal dari Allah yang menciptakan, nah yang menciptakan kamu itu, yang kamu percaya untuk menyelamatkan kamu ke depan. Kalau sudah tahu siapa, kamu asal usulnya dari mana? Diciptakan oleh siapa? Oleh Allah, semuanya mengakui. Nah, untuk kedepannya siapa yang kau percaya menyelamatkanmu? Nah, setelah itu baru kamu berpikir siapa yang menyelamatkan kamu. Yang kamu percaya, yang kamu telah memberikan kepercayaan, yang kamu telah sadar, telah kau berikan kepercayaan tentang keselamatanmu, pemeliharaanmu, kehidupanmu, kesehatanmu kepada yang menciptakan kamu itu yang kau maksud. Jadi yang kau percaya itu penciptamu itu loh. Bukan penciptamu itu kau percaya bahwa itu yang menciptakan kamu. Yang untuk memeliharamu ke depan itu loh. Yang kamu percaya yang menciptamu itu. Jadi Allah itu begitu terang. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memelihara kamu ke depannya? Allah. Tapi kamu pernah memberikan kepercayaan? Sudah. Nah, waktu hatimu dibuka ikhlas, hanya Allah yang kau percaya untuk keselamatan. Di situ kamu punya ikatan, telah memberikan kepercayaan pada yang menciptakan kamu itu. Kalau belum pernah memberikan kepercayaan kepada Allah, yang kau percaya itu untuk keselamatanmu ke depan besok lusa, dirimu sendiri yang terbebani menyelamatkan diri. Yang kau lakukan kau percaya untuk keselamatan. Padahal yang dipercaya dan yang dilakukan itu harus berbeda. Di dalam dirimu kalau kamu sudah memilih yang kamu percaya itu siapa dengan imanmu, dengan kepercayaanmu. Kamu milih yang menciptakan kamu itu, yang kau percaya untuk selamat. Di situ terbukalah Al-Quran. Jalan untuk selamat. Setelah itu, di dalam dirimu ada pembeda. Yang kamu lakukan itu bukan yang kamu percaya. Nah itu berbeda. Yang kamu lakukan berbeda dengan yang kau percaya. Yang kamu lakukan berbeda dengan yang kamu percaya. Yang kamu percaya itu yang menciptakan kamu, yang kau percayakan untuk keselamatan. Yang kau lakukan itu amalmu yang diberikan oleh Tuhan pada takdir yang kau lalui. Nah, Al-Furqan, pembeda dari antara yang kau percaya dengan yang tidak kau percaya itu harus jelas. La ilaha illallah, tidak ada ilah Tuhan kecuali hanya Allah saja. Tapi sudah tahu kecualinya, Allahnya sudah tahu,
baru selain Allah tidak kamu berikan kepercayaan. Termasuk dirimu sendiri tidak kamu percaya untuk menyelamatkan dirimu. Nah, keterangan seperti ini kamu harus bisa mengenal dirimu. Bagaimana cara mengenalnya? Kamu bisa bertanya, bisa berkata dalam hatimu, kamu bisa mengucapkan dengan lisan, yang aku lakukan berbeda dengan yang aku percaya. Yang aku lakukan adalah amal, yang aku percaya adalah Tuhanku yang telah tertanam rasa percaya dalam hati. Jadi lisanmu itu jelas. Yang saya kerjakan, yang saya pikirkan, yang saya lakukan, yang saya inginkan itu berbeda dengan yang saya percaya. Yang saya lihat berbeda dengan yang saya percaya. Yang saya dengar berbeda dengan yang saya percaya. Yang saya lakukan berbeda dengan yang saya percaya. Yang saya pikirkan berbeda dengan yang saya percaya. Karena yang saya percaya adalah yang menciptakanku untuk menyelamatkan kehidupan. Aku telah memberikan kepercayaan. Sedangkan yang aku lakukan hanya takdir dan ikhlas saya melaksanakan. Kalian sudah sempurna iman, tapi lesanmu belum fasih, sehingga untuk membedakan tuh belum terang. Kalau waktu diam kamu percaya pada Allah, kalau mengerjakan sesuatu kamu percaya pada yang kau kerjakan. Loh kok begitu, Allahnya hilang yang kamu percaya. Iya nggak apa-apa, gampang. Biar kamu yang kamu lakukan tuh bisa terpisah dengan yang kamu percaya, tapi kamu sadar yang saya lakukan itu hanya takdir dan Allah yang saya percaya untuk menyempurnakan takdir. Kalau sudah jelas dalam dirimu itu tahu perbedaannya antara ketika kamu percaya dengan Allah dan melakukan segala sesuatu tapi kamu terpisah tidak kamu percaya. Itu bagaimana caranya? Lisan itu harus fasih. Hatimu harus pakai. Pakai itu kokoh. Pakai fitin. Kokoh dalam mengetahui yang kamu percaya, yang kamu telah mempercayakan. Kamu kokoh melihat siapa yang kau percaya. Walaupun kamu melakukan apapun, tapi kamu bisa melihat siapa yang kau percaya untuk keselamatan. Kamu bisa mengetahui, walaupun kamu bekerja keras, tapi kamu mengetahui siapa yang kau percaya. Sehingga apa yang kau lakukan disempurnakan oleh Allah. Kamu tidak terbebani apa yang kamu lakukan. Benar salah, beruntung apa enggak nanti yang saya lakukan. Kamu tidak terbebani karena keberuntungan hanya milik Allah saja. Jadi membicarakannya itu enteng-enteng saja lah. Gak usah terlalu berat membicarakan Allah. Membicarakan yang saya percaya itu enteng kok. Gak berat. Yang saya percaya itu beda dengan yang saya lakukan. Jadi biasa membicarakan. Yang saya percaya itu berbeda dengan yang saya lakukan. Karena yang saya lakukan itu amal, yang saya percaya itu Tuhan. Yang saya lakukan, yang saya pikirkan ini hanya otak, angan-angan. Yang saya lakukan, yang saya kerjakan, ini hanya amal. Yang saya percaya itu yang Maha Kuasa untuk menyempurnakan. Ketika hatimu telah utuh, kedepannya kamu ikhlas mengakui Allah yang telah kamu percayai itu untuk tempat bergantungnya harapan. Disitulah Allah menata kehidupanmu.
disitulah Allah memberikan kebutuhanmu. Disitulah Allah menjamin keselamatan. Kalau kalian masih yang dilakukan, masih kalian percaya, ketika diam kalian percaya Allah, ketika mengerjakan sesuatu kalian percaya pada yang kau lakukan. Di situ kalian belum sadar, saja, belum punya pengetahuan, belum mengetahui yang kamu lakukan itu hanya amal, hanya takdir saja. Tapi ada yang kamu percaya tempat bergantung, menyempurnakan apa keinginanmu, menjagamu setiap saat, memberikan yang terbaik, memeliharamu, memberikan kebutuhanmu. Itu ke depan sampai mati, itu maha kuasa yang kalian percaya. Jangan khawatir. Yang saya percaya sampai mati itulah yang bisa menyelamatkan saya, yang hidup saya, yang menjamin keselamatan saya. Yang saya lakukan sampai mati itu adalah takdir yang diberikan oleh yang saya percaya. Demi Allah ikhlas saya memisahkan antara yang saya percaya dengan yang saya lakukan. Agar apa? Agar yang kalian lakukan tidak kalian percayai sebagai Tuhan. Nanti yang menjamin rezekimu nanti apa yang kamu lakukan. Nanti lama-lama yang menjamin keselamatanmu apa yang kau lakukan. Nanti lama-lama nggak punya Tuhan, Tuhanmu ya dirimu sendiri. Nanti bluweset manunggale kawula karo Gusti Godo. Di dalam diri ada Tuhan ya nggak bisa. Di dalam diri itu bukan ada Tuhan. Karena diri kita tetap sebagai makhluk nggak punya kemahaan. Kalau di dalam diri ada Tuhan. Di dalam diri ada iman. Bukan ada Tuhan. Jadi kalian tuh harus tahu dirimu. Dirimu lu bisa bertanya siapa yang saya percaya? Allah. Berbeda apa enggak dengan yang saya lakukan? Berbeda. Kamu bisa menjawab sendiri. Tapi dengan lesanmu menjawabnya. Itu kalau diucapkan berulang-ulang bisa membawa kesadaran. Itu kalimat sakti. Dua kalimat. Yang saya lakukan berbeda dengan yang saya percaya. Itu kalimat sakti. Ketika kamu sering berucap seperti itu dengan sadar, di situ kamu mengetahui ternyata yang kau lakukan itu selama ini tidak bisa kamu percaya. Gak bisa menjadi yang maha kuasa gitu. Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta, yang menciptakan kamu juga, itu yang kamu percaya untuk keselamatanmu. Satu, pemeliharaanmu kamu percayakan kepada yang kamu telah mempercayainya, yang maha kuasa. Jadi harus jelas mana Tuhanmu yang kamu percaya, mana amalmu yang kamu lakukan. Itu harus jelas. Dan amalmu itu tidak pernah kamu percaya karena kamu ikhlas. Melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Yang kamu percaya itu Allah yang memberikan keberkahan. Bukan yang kau lakukan. Harus jelas. Kalau nggak bisa bicara berarti di situ imanmu tidak bisa menjadi kelakuan. Kau percaya dengan Tuhanmu kok nggak menjadi kelakuan. Kadang percaya dengan dirimu, kadang percaya dengan Tuhanmu. Kalau diam percaya Tuhan. Kalau bekerja atau aktivitas percaya dengan dirimu. Itu harus terpisah. Nah kamu itu harus tahu yang bisa kamu percaya dan yang tidak bisa kamu percaya itu harus jelas.
Yang kamu lakukan sampai mati nggak bisa kamu percaya karena nggak bisa menjadi maha kuasa. Harus jelas itu. Itu namanya memisahkan, pembeda antara keimanan dengan yang tidak kau imani. Imanmu dengan yang tidak kau imani. Jadi yang kamu ingkari itu selain Allah, yang kamu imani Allah saja. Itu namanya la ilaha illallah, tidak ada ilah. Yang saya lakukan tidak ada yang saya percaya. Tidak ada ilah yang saya beri kepercayaan, yang saya pertuhankan enggak ada. Yang saya percaya itu hanya Allah saja. Berbeda jadi yang kamu lakukan dengan yang kamu percaya. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain hanya Allah saja. Selain Allah saja yang kamu percaya sampai mati. Demi Allah, kamu sudah jadi. Nah, ini kan seperti saya mengibaratkan tuh kalian itu dulu seperti anak kecil itu belum bisa membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang belum. Jadi semuanya dimakan, masih kecil. Belum bisa membedakan mana makanan, mana bukan makanan. Nah, setelah bisa membedakan, tapi kadang-kala juga yang kamu lakukan tuh kamu percayalah itu mulai dewasa, mulai gak enak. Oh iya tak lakon yo gak enak tiba tak percaya. Yang kamu lakukan kamu percaya ternyata gak enak hasilnya. Yang kamu lakukan kok kamu percaya. Nah, setelah itu saya ajari dengan lisan biar kamu dituntut oleh Allah yang telah kamu percaya itu. Kalau lisanmu sendiri kalau ngomong jelas, ngomong dengan dirimu itu harus jelas. Yang aku lakukan berbeda dengan yang aku percaya. Saya juga sadar seperti ini, saya sadar. Yang saya lakukan tuh nggak pernah saya percaya. Yang saya lakukan tuh berbeda dengan yang saya percaya. Saya sendiri beda sekali. Karena yang saya percaya itu yang menciptakan saya yang maha kuasa. Yang saya percaya sampai mati demi Allah. Dan saya ikhlas memberikan kepercayaan dalam pemeliharaan. Yang saya lakukan tuh tidak mampu menjadi maha kuasa. Tidak mampu menjamin. Tidak mampu untuk saya berikan kepercayaan. Yang saya lakukan sendiri itu nggak mampu saya berikan kepercayaan untuk menyelamatkan saya sendiri. Tuh, kamu itu sadar harusnya. Yang kamu lakukan tuh loh tidak mampu ketika kamu beri kepercayaan untuk menyelamatkan diri. Mosok yang kamu lakukan itu mampu kamu beri kepercayaan untuk keselamatan. Juga mampu dong. Siapa yang bilang mampu? Jadi yang kamu lakukan dulu itu nggak mampu ketika kamu berikan kepercayaan. Berikan aja coba. Kalau mampu, berikan kepercayaan pada apa yang kamu lakukan. Pasti kamu akan kecewa. Pasti. Terbiasa lisan itu disertai kesadaran. Kalau ngomong itu dengan sadar, tahu maksudnya, yang saya lakukan itu sadar, yang saya lakukan berbeda dengan yang saya percaya. Sadar enak. Dan ikhlas saya mempercayai yang telah saya berikan kepercayaan. Sampai mati demi Allah. Jelas siapa yang saya percaya. Berdepan sampai mati yang saya percaya untuk menyelamatkan saya, untuk memelihara saya itu demi Allah jelas, terang. Siapa? Yang menciptakan aku, yang menitipkan pada orang tuaku itu yang aku percaya sampai mati.
untuk menyelamatkanmu, untuk menjamin, untuk bertanggung jawab terhadap diri. Pengetahuan yang pertama itu pengetahuan tentang siapa yang memeliharamu. Pengetahuan yang kedua, kamu mengetahui mana Tuhanmu, mana yang bukan Tuhanmu. Yang kamu lakukan itu tidak bisa kamu percaya untuk menyelamatkanmu. Jadi itu bukan Tuhan. Yaitu ada pembeda. Pengetahuan perbedaan itu nomor dua. Nomor satu, pengetahuan tentang yang memeliharamu itu jelas. Dari dulu ya saya sampaikan. Yang nomor dua baru saya sampaikan ini tadi. Kamu harus tahu perbedaan mana Tuhanmu, mana yang tidak bisa menjadi Tuhanmu. Ketika kamu beri kepercayaan nggak mampu. Siapa? Ya dirimu sendiri. Ya yang kau dengar, yang kau lihat, yang kau ucapkan, bukan yang kau percaya. Yang kamu percaya itu yang menciptakan kamu. Yang kamu pikirkan itu nggak mampu ketika kamu berikan kepercayaan. Jadi kamu tahu bedanya mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan, mana yang bisa maha kuasa, mana yang tidak maha kuasa. Kalau kamu mengetahui yang maha kuasa itu siapa, terus yang tidak maha kuasa itu siapa, banyak yang tidak maha kuasa. Apa? Ya termasuk uangmu, termasuk kemampuanmu, itu nggak mungkin bisa menjadi maha kuasa. Walaupun seolah-olah kamu bisa menyelamatkan dirimu, ketika kamu dengan sadar kamu berikan kepercayaan, dia akan gak mampu. Pasti kamu menolak ketika kamu, ya wis, saya percaya kepada diri saya yang menyelamatkan saya ke depan sampai mati. Gak mampu kali. Karena gak bisa menjadi yang maha kuasa. Jadi, ikhlaslah memberikan kepercayaan kepada yang telah kau tetapkan mempercayainya. Ini namanya pembeda. Nomor satu, pengetahuan yang pertama itu mengetahui siapa yang memeliharamu ke depannya. Nomor dua, kamu tahu mana yang bisa kamu percaya dan mana yang tidak bisa kamu percaya untuk menyelamatkanmu. Nomor dua. Nomor tiga, asifa, penyembuh, apapun keluar, nah, kamu bisa mengetahui hatimu, rasa percaya kepada Allah itu jujur ke depannya, Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit hati dan segala penyakit fisik. Kalau kamu ikhlas mempercayai Allah yang menciptakan kamu, itu yang mampu merawat sampai mati. Demi Allah tetapkanlah itu. Itu namanya asifah. Setelah itu antikr. Segala sesuatu yang kamu lakukan selama hidup ke depan, itu nggak ada yang tidak ingat kepada siapa yang telah kamu percaya. Jadi kelakuanmu semua itu sambung dengan siapa yang kamu percaya. Yang kamu lakukan hanya kamu lakukan saja dan ikhlas karena ada yang kamu percaya. Jadi bobot kepercayaan itu menjadi keyakinan.